السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصرف الأحوال والأوقات ومقدر الأيام والساعات، أحمده تعالى على جميع العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حثنا على اغتنام الأوقات والاعتبار بالأيام الماضيات، ونهانا عن الأسى على ما فات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارتقى مدارج الكمالات وسما بفضله على جميع الكائنات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من أولي الفضل والمكرمات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berdiri di akhir dari bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah akhir dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita di tahun ini. Sesungguhnya di dalam persilih-gantian hari dan bertambahnya kesempatan menuju kepada akhir dari umur yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, harus selalu menjadi renungan bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih-gantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, serta mereka selalu memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami, jagalah kami dari siksaan api neraka." Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada pertanggungjawaban. Ada sesuatu yang kita harus bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Di belakang kehidupan dunia ini ada akhir yang memutusnya. Dan itulah sakaratul maut. Kematian yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas setiap insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian, kemudian akan mengembalikan kalian kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib, apa yang tidak nampak, dan maha mengetahui yang terang-terangan. Kemudian Allah mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang kalian lakukan. Itulah kematian yang tidak mengenal siapapun, tidak akan memberi udzur kepada siapapun, dan tidak memberi rahmat kepada siapa yang telah ditentukan untuk kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada."
Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Kematian ini yang memiliki sakarat di dalamnya. Hal yang berat di atas keberatan. Di atas hal yang berat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, hamba yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, beliau juga merasakan dari sakaratul maut. Di akhir umurnya, beliau berkata setelah pingsan beberapa kali, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sakarat, kepayahan demi kepayahan di atasnya. Hal yang berat dan berat di atas kematian tersebut. Karena itulah perjalanan dari hari-hari kehidupan ini hendaknya selalu mengingatkan kita semua akan apa yang harus kita siapkan ketika menghadapi dari sakaratul maut tersebut. Dan sebaik-baik bekal adalah seorang hamba memahami dari apa yang dituntut kepadanya berupa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelurusan di atas kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang akan menguatkannya di dunia dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan di dalam hadits Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Di belakang dari kehidupan dunia ini ada kehidupan di alam kubur. Ada kehidupan di alam kubur yang di dalamnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan, akan merasakan apa yang dia kerjakan di atas kehidupan dunia ini. Alam kubur itu yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagi siapa yang menuju ke sana, maka dia bila keluar dari kehidupan dunia menyesali apa yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sekali-sekali tidak. Hingga apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka, maka mereka berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal salih pada hal-hal yang telah aku tinggalkan." Maka Allah berfirman, "Kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan, yang mereka katakan, dan di belakang mereka ada kehidupan barzakh hingga mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Di alam kubur ini terdapat kenikmatan dan terdapat adab. Ada kenikmatan bagi orang yang beramal kebaikan di muka bumi ini dan bersiap untuk kehidupan alam kuburnya. Dan ada adab yang berada di dalamnya. Di dalam hadits Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di dekat kuburan, kemudian menetes air mata beliau hingga membasahi tanah. Kemudian beliau berkata, "Limithli hadza ya ikhwani fa'iddu." Untuk kehidupan yang seperti ini wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian bersiap. Untuk kehidupan yang seperti ini wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian bersiap. Maka harus ada persiapan untuk menyambut hari-hari tersebut, dan semuanya ditentukan oleh amalan-amalan seorang hamba di kehidupan dunia ini. Setelah alam kubur ada hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Wa nufikha fis suri fa idahum qiyamun ila rabbihim yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala itu. Maka tiba-tiba mereka berdiri, semuanya memandang kepada Rabb mereka. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di padang mahsyar terdapat berbagai kengerian, terdapat berbagai prahara. Tatkala seorang hamba pada hari kiamat itu berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di keadaan yang
Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari tatkala seorang itu akan lari dari saudaranya, dia lari dari ibu dan ayahnya, dia akan meninggalkan dari anak-anaknya. Setiap orang memiliki dari kesibukan yang membuatnya lalai dari yang lainnya. Karena itu setiap orang akan melihat apa yang dia kerjakan masing-masing. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Semuanya sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Para nabi saja berkata, nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Maka hendaknya diperhatikan di hari yang dahsyat tersebut. Matahari didekatkan di atas kepala, hanya berada sejarak 1 mil. 1 mil ditafsirkan dengan sejarum setinggi sejengkal. Dan ada yang menafsirkan 1 mil dengan jarak perjalanan ukuran mil yang dimaklumi di dalam kehidupan ini. Maka itulah dari beberapa prahara yang harus dilewati oleh seorang hamba pada hari kiamat. Setelah itu ada hisab, di mana setiap orang akan dihisab terhadap apa yang dia kerjakan, terhadap segala yang dia lakukan. Tidak ada suatu ucapan apapun kecuali ucapan itu dicatat, dan tidak ada suatu amalan apapun kecuali amalan itu telah tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa, orang-orang yang mujrim berkata, wahai betapa kasihannya kami. Buku apakah ini? Tidak ada yang kecil maupun besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka temukan segala amalan mereka hadir di depan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba. Maka ada yang diberi kitabnya dari arah kanannya, dan ada yang diberi kitabnya dari arah kirinya. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Kemudian setelah itu berjalan, dan ada jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Ya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah seluruh dari makhluk harus melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Itu adalah sebuah ketentuan yang telah dipastikan dari sisi Rabb kalian. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya. Setelah itu, di atas neraka Jahannam, jembatan ini dihamparkan. Siapa yang mampu melewatinya, maka setelahnya adalah surga. Dan siapa yang tidak mampu melewatinya, maka di bawahnya adalah api neraka waliyadzubillah. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa setelah as-sirat di sana ada qisas, maka didatangkanlah orang-orang yang menzalimi dan orang-orang yang dizalimi. Maka orang-orang yang menzalimi ini kadang dia memiliki dari amalan kebaikan yang harusnya dia dimasukkan ke surga, tapi terlalu banyak orang-orang yang dia zalimi. Maka datanglah orang-orang menuntut, dia harus bayar dengan amalan kebaikannya. Dan kadang ada yang dituntut hingga habis amalan kebaikannya, maka mereka menanggung dari dosa-dosa orang yang dia cela, dia zalimi, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Iya, dan di akhirnya hanya ada dua, surga atau neraka, keberuntungan atau kerugian. Dan itulah akhir dari kehidupan yang hendaknya selalu diingat oleh seorang hamba, bahwa di ujung dari hidup ini hanya ada dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Hanya ada
dua kelompok pada hari itu. Maka sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua waktu-waktu dan saat-saat, hendaknya dimanfaatkan dengan baik dan mengambil pelajaran dari apa yang telah luput. Kemudian hendaknya seorang hamba selalu memiliki semangat untuk memperbaiki apa yang akan datang dari kehidupannya. Sesungguhnya di belakang hari-hari kehidupan tersebut, kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terbuka dari pintu-pintu ibadah. Ada pintu taubat, ada pintu istighfar, dan ada pintu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang, dan berbagai kebaikan kita diperintah kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kita, fafirru ilallah, fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju kepada Allah. Bahasakan dengan bahasa berlari, agar supaya seorang itu bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba kepadanya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang hamparannya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini adalah dari waktu-waktu di dalam kehidupan, dari kondisi-kondisi di dalam kehidupan, kita mengambil pelajaran-pelajaran untuk berbekal, untuk bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan oleh Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna terhadap segala yang mereka lakukan. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu dia berusaha. Setiap jiwa dia bekerja. Faba'i'un nafsahu, kemudian dia melakukan transaksi atas dirinya. Iya. Segala di dalam kehidupan ini adalah transaksi. Adalah sebuah perbuatan yang ia mempertaruhkan dirinya, menjual dirinya di dalam kehidupan. Maka ada dua golongan dari manusia di belakang transaksi tersebut. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menghancurkan dirinya jatuh ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di atas hidupnya, di kehidupannya ini, pasti hanya kembali kepada dua hal. Hal yang membebaskannya dari api neraka, atau justru akan menghancurkannya. Dan tidak ada kondisi yang ketiga. Hanya ada dua kondisi. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha la ihdal kubar, nadiran lil bashar, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar." Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah salah satu perkara yang dahsyat, peringatan bagi seluruh manusia. Bagi siapa di antara mereka yang ingin maju ke depan atau ingin mundur. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam hidup ini tidak ada kata berhenti. Kalau dia tidak maju ke depan, berarti dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang. Dan itulah makna di dalam kehidupan ini yang hendaknya selalu kita perhatikan. Kita renungi pada setiap saat. Bukan hanya ketika seorang itu menghadapi kondisi, apakah dia berada di suatu musibah yang menimpanya, dia berada dan mengingat umurnya yang berlalu, yang berjalan, atau di kondisi-kondisi yang lain. Tapi harusnya dia mengingat pertanggungjawaban ini pada segala keadaan, agar supaya membawa kebaikan untuknya dan mendekatkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bari'in nasamat
ومبدع الكائنات، أحمده تعالى على نعمه البينات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى وعظيم الصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى البريات وخاتم الرسل والرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الممات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari di belakang kehidupan ini banyak pertanggungjawaban yang semuanya akan berada di atas pundak kita pada hari kiamat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ada 3 pertanyaan: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ketika seorang menghadap kepada Allah, akan ditanyakan bagaimana ibadahnya kepada Allah dan bagaimana dia menjawab seruan para nabi dan para rasul. Akan ditanyakan tentang sejumlah perkara dari urusan ibadah. Yang pertama ditanyakan tentang salatnya. Dari urusan hak-hak manusia, yang pertama ditanyakan tentang darah dan tidak bergerak 2 kaki seorang hamba hingga dia menjawab 4 pertanyaan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan tentang hartanya. Kemudian yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengannya. Maka harusnya pertanggungjawaban ini semuanya harus selalu kita ingat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka tidak diperbolehkan seorang itu untuk dilalaikan dari kehidupan akhirat, dilalaikan oleh harta, anak-anak, dan kehidupan dunianya, memutusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat kepada Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dari makna ini. Hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri dan segera buka pintu taubat untuk diri, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dari ibadah-ibadah, perbaiki dari tanggung jawab yang akan kita menjawabnya dan mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat, memberkahi segala umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan keimanan di seluruh kisi dan relung hati-hati kita agar selalu bercahaya dan menjadi hati yang selamat, hati yang membawa kemanfaatan untuk pemiliknya pada hari kemudian. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta yang bermanfaat dan tidak ada pula anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.